Api biru di Kawah Ijen. Ini dia eksotisme malam hari Kawah Ijen di Banyuwangi, Jawa Timur. Di sekujur jagat, fenomena api biru cuma ada di 2 tempat. Selain di Kawah Ijen, satu lainnya di Islandia. Kawah Ijen adalah sebuah kaldera dari letusan Gunung Ijen. Danau alami dengan struktur lingkungan yang dikepung tebing batu curam. Air danaunya berwarna hijau toska, pesona yang membetot pelancong mancanegara. Namun di balik eksotisme itu, Kawah Ijen juga menyimpan cerita perjuangan hidup anak manusia, penambang belerang yang bekerja bertaruh nyawa. Mengambil bongkahan belerang di kawah disergap asap yang pedihkan mata dan sesakkan dada, memikul puluhan kilogram belerang melalui 3 km jalur mengancam nyawa. Manusia belerang di Kawah Ijen, menantang maut demi perut. Kawah Ijen terletak di perbatasan Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur. Dari kota Banyuwangi, jaraknya sekira 30 km. Pemirsa, kini saya berada di gudang belerang, tepatnya di Desa Taman Sari, di Jalan Ijen. Biasanya nih, kalau pagi seperti ini, tempat berkumpul para penambang belerang sebelum mereka berangkat ke Kawah Ijen. Gudang ini adalah salah satu titik berangkat penambang. Biasanya, rombongan penambang sudah berkumpul sedari pagi. Pak, ini kan mau menambang belerang, apa saja nih persiapannya ya, Pak? Nomor 1 itu makanan. Makanan. Nomor 2, terus keranjangnya yang seperti itu. Oh, peralatan ya, peralatan oke. itu. Menumpang truk, kami pun berangkat. Ada saja penambang lain yang menghadang di tengah perjalanan ikut berangkat. Pak Nuraini, Pak ini udah berapa lama nih jadi penambang belerang? 7 bulan. Baru 7 bulan? Nah sebelumnya pekerjaannya apa? Petani, Petani apa? sawah. Kalau dihitung-hitung ya banyakan belerang. Sekitar 1 jam perjalanan, kami sampai di Palbuding. Inilah pos pendakian pertama Gunung Berapi Ijen. Penambang menyempatkan sarapan atau sekadar meriung di sekitar pendiangan demi mengusir hawa dingin. Pendakian dimulai. 3 km menuju kawah. Awalnya mesti melewati jalan tanah. Debu mengepul setiap langkah dijejakkan. Belum lagi nanti ketika mendekati kawah dengan jalur terjal mendaki hingga mencapai 45 derajat. Tentu butuh tenaga kuat. Kawah Ijen dengan fenomena api birunya sudah sohor di peta wisata dunia. Makanya, pelancong dari mana-mana negara datang ke sini. Pun, cerita hidup para penambang menarik buat mereka. Riwayat penambangan belerang di Kawah Ijen dimulai pada era kolonial Belanda di 1911. Sampai kemudian, kuasa pertambangan belerang kini dikelola PT Canding Rimbi. Di perjalanan, saya bertemu dengan penambang paling tua sekarang, Pak Unainik namanya. Ia sudah menambang belerang selama 40 tahun. Sering sakit nggak? Iya. Sakit apa? Biasanya pas ada panas adem tuh. Si Alino. Kalau pernapasan? Ya, apa namanya sesak kelihatan berat, hampaan. Wano sampai tinggal tahu janu suntik. Apa tahu sepian pabrik.
Mendekati kawah, asap belerang menyergap. Jalurnya juga terjal. Bebatuannya licin dipijak. Waspada mesti terus dijaga. Sekali lengah, tamat sudah. Ini dia kombinasi risiko yang mesti dihadapi orang penambang. Asap belerang bikin pedih mata, pun menyesakkan dada. Makanya masker mesti dipakai. Namun penambang punya cara sendiri, memakai kain basah sebagai maskernya. Saat asap pekat menyergap, air di kain basah bisa menolong lebih lega bernapas. Nambang belerang, kerja, menyambung nyawa. Gimana emang ini? Cukup. Belerang dipakai sebagai bahan dasar rupa-rupa industri. Sebut industri gula, karet, kertas, tekstil, korek api, bahkan untuk oplosan bahan peledak. Permintaan belerang kian membanyak seturut perkembangan ekonomi. Lantas, disinilah cerita bermula. Di Kawah Ijen, penambang belerang tradisional bekerja. Mereka berjibaku diintai risiko terbangnya nyawa. Dalam sehari, belerang yang diproduksi Kawah Ijen antara 10 hingga 15 ton. Pipa-pipa dipasang, demi cairan belerang tersalurkan untuk lantas membatu. Ya pemirsa, proses pembentuknya belerang kalau Anda lihat di dinding-dinding ada cukup banyak pipa. Pipa ini berfungsi sebagai penyulingan. Jadi pipa ini mengalirkan asap dan di bawahnya itu kita lihat asap bertebaran dan juga ada lelehan. Dan di ujung pipa beberapa ada kaleng. Jadi kaleng ini berfungsi agar asapnya tidak mengganggu para penambang dan lelehannya lebih banyak sehingga terbentuk belerang yang lebih banyak. Jangan sekali-kali meremehkan kerja mereka. Demi perut, para penambang menantang maut. Terpaan asap belerang membuat iritasi mata dan pernapasan. Cairan belerang suhunya mencapai 200 derajat Celcius. Ganas melumat. Golongan penambang yang paling rentan keselamatannya adalah mereka yang ditugasi menyirami pipa. Mereka disebut penjaga api. Di penambangan belerang Kawah Ijen ada 12 orang. Sang penjaga api menentukan volume belerang yang akan dihasilkan. Sekali lengah, api bakal meraja di cairan belerang. Dan jika sudah begitu, penambang tinggal meratapi harapan kosong. Apa sih fungsinya, Pak? Fungsinya itu biar dingin, biar tidak menjadi api. Ya, kalau menjadi api, kalau tidak disiram menjadi api, akhirnya itu api itu turun makan ini buahnya belerangnya ini. Jadi habis tidak ada yang diangkut PB-nya itu, pengangkutnya itu. Gitu. Biasanya sehari disiram berapa kali? Biasanya itu ya harus 3 kali. 3 kali menyiramkan itu. Dalam sehari? Bergantian. Cerita celaka penambang belerang Kawah Ijen bukan terjadi 1-2. Kecelakaan kerja selama ini dulu tahun 78 pernah kecelakaan kerja karena gas beracun. Karena saya sendiri belum berpengalaman. Kemudian untuk selanjutnya mulai tahun 78 sampai sekarang belum tidak ada. Belum. Sepasang keranjang di satu pikulan dijejali bongkahan belerang. Saat siap dipikul, bobotnya hampir 1 kuintal. Dan itu yang mesti dibawa ke pal tuding. Nah ini kalau satu potong ini beratnya bisa berapa kilo, Pak? Ya kalau satu potong ini
bisa 10 kilo. 10 kilo ya. Kalau menurut saya itu memikul, itu yang paling berat. Karena itu dari bawah sampai ke atas. Dari atas masih menurunkan ke balduting. Itu sangat-sangat berat. Itu, memikul itu. Pokoknya ya tidak adalah beratnya seperti orang menambang kawah. Itu. Jarak 3 km dengan medan terjal naik turun, juga tebing curam. Berangkat pulang butuh waktu sekira 4 jam. Sungguh, kerja yang butuh tak cuma kaki kokoh dan pundak liat. Upah untuk setiap 1 kg belerang Rp780. Dalam satu hari, biasanya penambang mampu 2 kali berangkat pulang menambang. Lah Pak, berhenti di sini Pak? Iya. Enggak diterusin? Enggak, ini masih tempat penimbangan kan ini. Tempat penimbangan. Iya. Pak, saya boleh nyoba nggak nih? Angkat ke tempat penimbangan. Boleh. Oh, segini pas Pak. Oh, sini. 1, 2. Oh. Meski taruhannya nyawa, kerja menambang belerang jadi pilihan banyak lelaki di lereng Gunung Ijen. Pasalnya, menambang belerang langsung mengantungi uang begitu batu belerang ditimbang. Pun, duitnya jauh lebih besar. Jika misalnya dengan 2 kali berangkat bisa mengangkut 100 kg saja, Rp78.000 masuk kantung. Bandingkan dengan memburuh di sawah yang cuma beroleh kurang dari Rp50.000. Meski kerja menambang belerang menantang maut, namun banyak lelaki di lereng Gunung Ijen yang memilihnya. Saat ini PT Canding Rimbi menampung 260 penambang belerang. Penghasilan yang dinilai setimpal adalah alasannya. Sekarang, untuk 1 kg batu belerang dibayar Rp780. Dalam sehari, penambang biasanya bisa 2 kali berangkat. Sekali angkut minimal 50 kg. Suko salah satu lelaki penambang itu. Bapak 2 anak ini sudah 20 tahun menambang belerang. Banting setir dari sebelumnya petani jagung. Sekarang dia boleh menikmati jerih kerjanya. Sebuah rumah permanen lumayan luas. Juga bisa menamatkan sekolah kejuruan tingkat atas 2 anaknya. Rp1.000. 1.000 ya? Iya. Dulu itu saya dapat 1.000. Terus naik 75 dapat 1.500. Iya. Bisa menyekolahkan anak gitu. Itu bisa. Gitu. Sampai lulus SMK anak saya ya itu kerja ke sana saya. Tapi saya itu kalau menyekolahkan anak itu saya nginep 2 malam gitu. Itu iya nginep 2 malam di sana. Itu baru pulang. Suko mengaku sehat-sehat saja meski saban hari menghirup pekat asap belerang yang sejatinya buruk bagi kesehatan. Sesak di dada hanya dirasa pada bulan-bulan pertama bekerja. Iya, sakit malahan. Awalnya itu. Iya sesak.
Gitu. Nambang itu mikul aja sampai ke atas itu udah kuat. Gitu, kalau awal-awal itu. Kalau sudah biasa ya enak sudah gitu. Jikapun penambang sedang merasa tak sehat, mereka biasanya cukup mengandalkan datang ke puskesmas. Penambang seperti Suko boleh merasa sehat, namun dokter berkata lain. Sejatinya, penambang belerang rentan rupa-rupa gangguan kesehatan. Infeksi saluran pernafasan atau sesek itu salah satunya, kemudian ini sakit karena kena debunya belerang itu salah satunya. Biasanya itu kebanyakan yang datang ketika gitu yang keluhan ke mata dan saluran pernafasan atas itu aja. Kabar baiknya, pemerintah Kabupaten Banyuwangi cukup perhatian. PT Candi Ngerimbi dipaksa untuk mendaftarkan penambang belerang sebagai peserta jam sostek. Preminya sebesar Rp18.000. Dengan begitu, ada pertanggungan atas risiko kecelakaan kerja dan kematian penambang belerang. Kita sudah menyampaikan ke pegawai belerang. Alasannya belerang ini kan dia juga menumpuk dulu. Kan pasaran di dunia juga sedang turun harganya. Nah, oleh karena itu kemarin komprominya saya minta kepada perusahaan adalah karena harga belerang ini turun, maka saya minta diasuransikan mereka. Nah, sehingga jaminan asuransi ini bisa menjadi salah satu cover perlindungan sosial buat mereka. Karena Kawah Ijen dengan fenomena api birunya tak bisa dipungkiri merupakan salah satu destinasi pelesiran paling memikat di dunia. Di Kawah Ijen pula, cerita ratusan penambang belerang bertaruh hidup demi kehidupan tersaji. Prinsip mereka orang penambang adalah berani mati, takut lapar. Menantang maut demi perut di Kawah Ijen.